kemarin Kamis, tapi karena tanggal merah kita geser dari Jumat ini. Agendanya ini meeting keberapa Pak Arif? 5 ya? Iya Bapak 5. Ya, kelima itu agendanya adalah CPL ya, menganalisis CPK pertemuan kelima itu kaitan dengan CPL, capaian pembelajaran, sehingga mohon nanti dipresentasikan CPL pembelajaran bahasa dan sastra. Kalau bisa nanti dilihat CPL yang K13 yang kemarin seperti apa, kemudian yang CPL di kurikulum Merdeka itu seperti apa. Sehingga kita nanti fokusnya lebih pada bagaimana CPL yang ideal. Karena toh yang kurikulum Merdeka ini kan baru di-launching ya. Jadi perlu kita lihat juga, perlu kita kritisi apakah memang sudah ideal atau belum. Kalau memang belum ideal, CPL apa yang belum masuk atau CPL seperti apa yang belum ideal itu tadi kita coba kritisi. Nah, kemudian minggu depan coba kita analisis yang di lapangan seperti apa, kemudian yang seharusnya seperti apa. Nah, khususnya yang minggu depan itu spesifik ke CPL yang menyimak dan berbicara. Kemudian yang pertemuan ke-7 itu khusus keterampilan membaca. Nah, yang pertemuan ke-8 itu khusus CPL yang menulis. Ya, menulis. Nah, itu untuk agenda pertemuan ke-5 sampai ke-8. Sehingga untuk hari ini atau yang ke-5 ini kita coba buka dulu CPL-nya seperti apa. Oke, silakan Pak Arif di koordinir siapa yang mau mempresentasikan. Silakan Pak Arif. Oke. Iya, matur suwun Pak Ali, ngapunten tadi baru telat Pak Ali. Belum sempat ngabari linknya baru. Oh ya. Oke, baik teman-teman, sesuai dengan pembagian kelompok kemarin, bahwasanya kemarin sudah dibagi jadi 2 kelompok nih. Yang pertama kelompoknya Mas Asip dan yang kedua adalah kelompoknya Mas De. Nah, untuk yang pertama, karena kemarin kita bagi kelas tinggi dan kelas rendah, maka untuk presentasi yang pertama kita mulai dari kelas rendah dulu nih. Kelas 1, 2, 3 yang mana ini adalah kelompoknya Mas Asip. Jadi monggo, ini Mas Asip belum masuk ya Mbak ya? Kayaknya ya. Masih sakit. Iya. Masih ya, kayaknya masih sakit. Ya pun dimulai mawon Mbak Afta. Oh iya, sebentar. Kelas tinggi ya. Maka untuk presentasi yang pertama kita mulai dari kelas rendah dulu nih. Kelas 1, 2, 3. Sebentar, saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ali dan teman-teman yang saya banggakan di kelas bahasa Indonesia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan terkait hasil diskusi kami mengenai kajian CP pada kurikulum 2013 kurikulum prototipe, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia. Bentar. Tadi
Sudah terlihat di layar, ya? Kami membahasnya untuk yang kelas bawah, karena nanti yang kelas atas akan dibahas oleh kelompoknya Mas Ibda. Yang saya Pak Ali, tadi ini berarti secara keseluruhan atau dipecah-pecah ke keterampilannya? Kalau hari ini masih umum. Oh, gitu, karena yang Yang saya tadi kami terlanjur sudah dipecah-pecah, ini berarti dikemukakan secara umum saja atau berapa? Yang saya share kemarin itu kan yang pertemuan kelima minggu ini kita lihat secara umum JPL Bahasa Sastra di SD. Nah, baru yang ya kalau mau dipecah rendah tinggi ya nggak apa-apa, karena di pertemuan kita kan memang tidak dipecah, tidak saya tulis di kelas tinggi atau rendah, tapi kedua-duanya pemecahnya itu di keterampilannya. Jadi yang pertemuan kelima, keenam itu menyimak dan berbicara. Kemudian yang pertemuan ketujuh itu membaca, dan yang kedelapan itu menulis. Ya kalau memang sudah dibagi dua kelompok, kelas rendah, kelas tinggi, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Karena kami tadi juga sudah pecah ke keterampilan-keterampilan. Jadi segaris dulu ya untuk hari ini. Oh, nggih. Bentar. Kalau untuk itu kami sedih seperti yang kita gini aja Mbak Okta. Jadi kita tampilkan dulu dua dokumen yang kita analisis. Nanti siapa tahu dari dua dokumen yang kita gunakan itu ada masukan dulu dari Pak Ali begitu. Nah setelah itu nanti baru kita sampaikan secara umum aja. Jadi mohon izin, ini kami mencoba menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran di kurikulum 2013 dan juga kurikulum prototype. Ini yang pertama yang akan kami sampaikan terkait dengan pembelajaran membaca. Nah, bagaimana pembelajaran membaca pada kurikulum 2013, khususnya di kelas bawah, ini kami analisis dengan cara mengkaji SK dan KD pada kurikulum 2013. Dasar kami adalah Permendikbud tahun 37 nomor 37 tahun 2018. Nah, di dalam Permendikbud tersebut kami melihat per kelas, karena di sana sudah rinci detail, masing-masing kelas sudah dicantumkan di sana. Yang pertama dari segi materi, untuk kelas 1 itu materinya lebih ke arah membaca, karena ini tadi membaca ke keterampilan membaca, nggih. Ini untuk yang kelas 1 materinya lebih fokusnya ke pembaca permulaan, dimulai dari persiapan membaca, kemudian sikap duduknya, kemudian cara membuka buku, lalu setelah itu kemudian menguraikan lambang bunyi, vokal dan konsonan, kemudian mengeja dan juga melafalkan rangkaian huruf menjadi sebuah suku kata, menjadi kata sampai ke kalimat. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai kosakata. Lalu materi yang ketiga yang ada di dalam KD tersebut, KD kelas 1 itu tentang syair, kemudian lagu dan juga puisi. Dan yang materi keempat yang kami tangkap adalah mengenai ungkapan. Nah, jika dilihat di keterampilan membaca, itu level membacanya itu di sini di KD kelas 1 itu levelnya adalah sampai taraf memahami makna bacaan sederhana. Jadi memang membaca permulaan dan mereka sudah pada tataran memahami makna bacaan sederhana. Jadi dari mereka sudah bisa melafalkan simbol huruf itu, grafemnya, kemudian mereka merangkaikannya menjadi sebuah kalimat dan memahami makna dari kalimat itu. Lalu untuk jenis teksnya di sana ada jenis teks sastra dan juga teks pendek dan juga teks non-fiksi. Nah, ketika diamati di KD 1 itu level kognitifnya lebih
pada level kognitif C1, C2, dan C3. Jadi tarafnya baru sampai memahami dan juga ada yang menyebutkan sampai ke yang C3. Lalu untuk yang kelas 2 itu materinya adalah membaca lanjut, karena dari setelah mereka lancar membaca, tuntas membaca permulaan, kemudian masuk ke membaca lanjut. Kemudian yang kedua juga ada materi kosakata, ada materi dongeng, puisi, ungkapan, dan juga membaca tulisan tegak bersambung. Nah, kemudian untuk di sini level membacanya adalah sampai taraf memahami pada makna bacaan sederhana dan menggali informasi. Untuk level kognitifnya juga masih sama seperti yang di kelas 1 tadi, yaitu lebih ke arah C1, C2, dan C3. Nah, kemudian untuk yang kelas 3, itu materinya masih melanjutkan ke membaca lanjut, namun di sini sudah mulai mengajak siswa untuk menemukan makna tersurat dan juga makna tersirat dari sebuah bacaan. Selain itu juga ada materi kosakata, puisi, dongeng, dan juga ungkapan. Namun tarafnya tentunya berbeda dengan yang kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, level membacanya itu pada taraf memahami makna bacaan sederhana dan menggali informasi. Kemudian untuk jenis teksnya itu sastra, kemudian ada non-fiksi, dan juga teks visual berupa lambang ataupun simbol. Level kognitifnya juga masih sama, C1, C2, sampai C3. Kemudian untuk bagaimana keterampilan membaca pada kurikulum prototype, untuk yang kurikulum prototype ini kami menemukan ada pembaruan seperti itu. Keterampilan berbahasa yang selama ini kita kenal 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di dalam kurikulum prototype itu sudah dikembangkan menjadi menyimak, membaca, menersa, berbicara, dan mempresentasikan, dan juga menulis. Jadi ada 2 keterampilan yang baru di sini. Ini disesuaikan dengan era digital dan teknologi. Jadi ada keterampilan memirsa dan juga mempresentasikan, di mana di kurikulum 2013 itu belum terlalu tampak. Nah, kemudian ini saya juga melihat beberapa jurnal terkait dengan keterampilan memirsa ini sudah ada beberapa yang membahasnya. Keterampilan memirsa itu terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat, di mana sekarang teknologi visual, audiovisual itu sudah sangat masif, sehingga memang siswa juga harus dibekali yang namanya keterampilan memirsa. Bahkan dikatakan Huri, keterampilan memirsa ini merupakan respon dari perkembangan teknologi agar masyarakat pendidikan dapat beradaptasi dengan zaman, karena pemanfaatan teknologi saat ini telah bergeser dari komunikasi yang menggunakan sistem pendengaran ke dalam sistem penglihatan, atau disebutnya sebagai teks multimodal. Kemudian, nah di dalam kurikulum prototype itu kita sudah tidak mengenal lagi SK dan AD, tetapi kita lebih mengenalnya adalah capaian pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia, karena yang tadi kami lihat terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, itu di sekolah dasar dibagi menjadi 3 fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4, terakhir fase C yaitu kelas 5 dan 6. Nah, di situ di dalam fase A ini kami khususnya saya melihatnya yang keterampilan membaca di fase A itu materi yang disuguhkan di sana itu adalah mengenai puisi. Kemudian saya untuk yang fase A itu karena memang di dalam naskah yang kami dapatkan itu tidak sedetail yang ada di kurikulum 2013, jadi seperti gambaran secara umumnya. Di sana ketika kami mengamati belum menemukan kata-kata mengenai membaca permulaan, jadi langsung ke memahami bacaan, sehingga kami menyimpulkan bahwa itu masuknya ke membaca lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kosakata. Nah, jenis teksnya yaitu jenis teks sastra, fiksi, dan non-fiksi. Level membacanya di sana sudah dituntut untuk fase A ini anak sudah mampu memahami bacaan. Nah, kemudian untuk level kognitifnya itu C1 dan C2 sepemahaman dan penangkapan kami. Lalu untuk yang fase B, maaf ini kelas
ini ya, fase B itu kelas 3-4 masalah ketik. Materinya adalah puisi, membaca lanjut, kosakata dan ide pokok. Salah ya, saya nggak begitu. Nah, kemudian untuk level membaca itu membaca bacaan dengan menemukan ide pokok dari teks dan atau tayangan. Jadi karena tadi sudah ada memirsa tadi, sehingga ide pokoknya itu tidak hanya dari teks saja tetapi juga dari tayangan, dan juga menemukan informasi tersirat dan tersurat dari beberapa jenis teks, karena di kurikulum prototype itu menggunakan pendekatannya adalah pedagogi genre kalau nggak salah. Kemudian level kognitifnya C1 dan C2. Nah, kesimpulannya untuk yang level untuk yang keterampilan membaca ini pada kurikulum 2013 itu menyebutkan bahwa keterampilan itu sebatas membaca, belum ada keterampilan memirsa atau memahami informasi atau tayangan audiovisual di dalam keterampilan membacanya. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu juga sudah muncul pembelajaran santun berbahasa tulis. Nah, di kurikulum prototipe itu untuk pembelajaran santun berbahasa itu ketika saya membaca CP-nya itu belum ada yang santun berbahasa tulis, yang ada baru santun berbahasa lisan, karena di sana di dalam CP itu disebutkan berkali-kali tentang bagaimana berkomunikasi lisan dengan santun. Nah, kemudian kalau di kurikulum prototipe juga itu muncul keterampilan memirsa sebagai jawaban dari perkembangan teknologi. Artinya pemanfaatan teknologi telah bergeser dari komunikasi yang menggunakan sistem pendengaran ke dalam sistem penglihatan, sehingga muncullah keterampilan memirsa itu. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, keterampilan membaca permulaan itu belum begitu tampak jelas pada fase A di kelas 1 dan 2, sehingga ini juga menjadikan tanda tanya juga untuk kami, kok di kelas 1 tidak ada keterampilan membaca permulaan, itu apakah itu menjadi tanggung jawabnya PAUD atau mungkin karena naskah yang kami dapatkan itu secara umum, general, tidak detail per kelas seperti itu ya, sehingga mungkin belum munculnya karena naskah yang kami dapatkan itu secara umum. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan ke ini siapa, Mas Arif? Mas Asif dulu. Oh ya. Iya. Ini masih kelas rendah. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Dokter kelas rendah ya berarti masih ya? G. Ya, dilanjut sekalian. Oke. Langsung aja Mas Arif. Baiklah, Bapak dan teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Okta. Bagian saya itu tentang keterampilan berbicara. Next, Mas Arif. Oke. Tadi saya membuatnya dengan kolom seperti ini, Bapak. Yang dianalisis yaitu dengan kata kerja operasional, materi, sama keterampilan. Ini yang kanan kurikulum prototipe-nya, yang kiri kurikulum K13-nya. Kalau di kelas 1, untuk berbicara ini, KKO-nya yaitu menguraikan, melafalkan, merinci, mempraktekkan, menggunakan, mencermati, dan melisankan. Nah, sementara di prototipe itu melafalkan, bertanya, mengungkapkan, dan menceritakan. Dan di sini ada sedikit perbedaan. Sedikit lebih dikit yang di kata kerja profesionalnya di kurikulum prototipe, namun dia lebih bersifat semua ini ke aktivitas yang dilakukan menuntut skill dari individual, seperti melafalkan, bertanya, mengungkapkan, menceritakan. Nah, sementara yang di sini seperti mencermati ini kan bisa dibantu dengan yang lain dan merinci. Nah, di sini lebih ke aktivitas apa ya? Keaktifan, pemancingan aktifan pada siswa. Next. Ini sambungannya ada, kalau di K13 ini ada sekitar 5 tadi yang seperti yang disampaikan di depan, yang belakangan di namun di untuk kelas 1 dan 2 seperti yang disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Okta tadi, itu dia mengenal fase A dan fase B untuk kelas 3-nya. Fase A ini di kurikulum prototipe
untuk apa ya, untuk berbicaranya masih sedikit membingungkan Bapak untuk mendeteksi yang mana kira-kira masuk di kelas 2, karena dia di situ untuk kelas 1 dan 2 tidak dijabarkan secara jelas yang mana yang khusus kelas 1 seperti seperti di kurikulum K13. Nah, kalau yang di K13 khusus kelas 2-nya dia di khusus pembelajaran sub berbicaranya di KKO-nya mencermati, mengungkapkan, menggali, menceritakan dan meniru serta menentukan. Adapun dari materi dan KD-nya ada 3. Bagaimana tentang berbudaya santun sebenarnya di kelas 2 di sini disinggung tentang berbicaranya. Nah, bagaimana untuk mengucapkan atau menggunakan kata maaf, tolong. Tapi di sini tidak ada tadi ditemukan bagaimana mengucapkan terima kasih ya. Cuma ada maaf atau tolong. Sepertinya itu butuh bagus untuk ditambahkan juga. Karena maaf, tolong dan terima kasih itu juga beriringan dan berdekatan kita. Next Pak Ustaz, di kelas 3. Nah, ini untuk yang kelas 3. Yang kelas 3 sama-sama 3 saya temukan tadi untuk KD-nya. Nah, di KKO-nya yaitu mencermati, menjelaskan, menguraikan, memeragakan, mengidentifikasi, serta menyajikan. Di bagian prototype itu berbicara, mendiskusikan, bertanya, menceritakan, dan mengungkapkan. Nah, secara umum dari khusus sub berbicara ini, bukan KD sih, kata kerja operasional yang ini ada beberapa yang misalnya menceritakan kembali ini, kalau nggak salah ingat saya ini sudah masuk di C4 ya untuk kelas 3. Namun ada beberapa kata-kata ini yang mirip, misalnya mana tadi menjelaskan makanya, misalnya mengungkapkan dan menceritakan. Ini kan biasanya tadi dalam ceritanya itu ada cerita atau pokok bacaan yang diminta anak untuk menceritakannya kembali. Terus di sini di K13, di K13 itu bentuknya sama, dia bentuknya teks atau apa, tapi untuk mengidentifikasi. Dan identifikasi ini biasanya tuh dikomunikasikan juga dengan berbicara, dia disertai dengan penjelasan. Begitu Pak Ali. Kurang. Cukup Mbak dari saya. Ya, terima kasih Mas Asip. Selanjutnya sekarang dilanjutkan Mbak Fajar sih. Iya Mbak Ukta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menganalisis tentang menulis. Nah, di materi kelas 1 ini itu materinya tentang persiapan menulis permulaan seperti itu. Jadi ada mempelajari tentang cara duduknya dulu, cara memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku seperti apa, terus gerakan tangan atas bawahnya seperti apa, lalu latihan melenturkan gerakan-gerakan tangan, sama gerakan menulis di udara, di pasir, atau di meja seperti itu. Jadi anak itu juga diajari tentang melemaskan jari-jari tangan dulu untuk mewarnai seperti itu, menggambar, menjiplak, membuat garis yang tegak, miring, lurus, melengkung seperti itu. Lalu menggambar yang seperti lingkaran, segitiga seperti itu Pak. Lalu ada level menulisnya itu sampai pada taraf membentuk huruf yang benar. Selanjutnya level kognitifnya itu ada pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Next Mbak. Selanjutnya untuk kelas 2-nya di kurikulum K13 itu materinya mengenai menulis menggunakan tulisan tegak bersambung, lalu juga menulis menggunakan huruf kapital. Jadi awal kalimat itu memakai huruf kapital, nama bulan, hari, nama, seperti itu.
titik pada kalimat-kalimat berita, dan menulis menggunakan tanda tanya pada kalimat tanya yang benar. Nah, lalu level menulisnya itu sampai pada taraf menulis teks dengan menggunakan huruf kapital dengan tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Level kognitifnya itu ada pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Selanjutnya Mbak, pada kelas 3. Di kelas 3 ini materinya mengenai menulis informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu menulis penggalian informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu menulis hasil penggalian informasi, menulis laporan, lalu menulis hasil wawancaranya, lalu menulis konsep dan hasil identifikasi itu menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Lalu level menulisnya itu sampai dengan taraf menulis kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. Level kognitifnya itu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Next, Mbak. Lalu sekarang di kurikulum yang prototipe kelas 1 dan 2 itu di fase A. Fase A itu kelas 1 dan 2. Nah, di situ di kelas 1 dan 2 ini materinya ada menulis deskripsi dengan beberapa kalimat tunggal, lalu menulis rekon tentang pengalaman diri, lalu ada menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, lalu ada menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau yang didengar itu, kemudian menulis prosedur tentang kehidupan sehari-hari dan menulis eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Level materinya itu sampai menulis dengan baik. Lalu level kognitifnya ada C1, C2, dan C3. Lalu selanjutnya pada fase B. Fase B itu materi pada kelas 3. Next, Mbak Okta. Kelas 3 ini materinya tentang menulis teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi. Dan ada juga menulis kalimat yang beragam, lalu informasinya itu lebih rinci dan akurat. Yang ketiga itu ada materi menulis tegak bersambung. Nah, level materinya itu sampai pada taraf menulis teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi dengan kalimat yang beragam. Lalu informasinya juga lebih rinci dan akurat dengan topik yang beragam juga. Nah, itu ditulis dengan tegak bersambung. Lalu level kognitifnya ada C1, C2, dan C3. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak Okta. Lalu selanjutnya ada keterampilan menyimak, Mas Arief. Silakan. Itu. Nah, di sini saya menyajikannya Mbak Okta. Ya. Saya menampilkannya hampir sama dengan punya Mas Asip, tapi mungkin saya sederhanakan ya, karena di sini sedikit yang saya temukan begitu dari keterampilan menyimak sendiri, di mana di keterampilan menyimak itu sendiri sebenarnya sedikit kritik saya terkait dengan kurikulum prototipe adalah bahwa sebenarnya keterampilan berbahasa itu kan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya adalah ketika kita belajar membaca pun terkadang kita juga harus mengasah keterampilan menyimak kita gitu. Misalnya kita disuruh membaca oleh guru kita gitu kan. Nah, itu kan kompetensi yang atau keterampilan pertama yang digunakan justru kita bisa menangkap instruksi apa yang diberikan oleh guru sehingga kita bisa membaca dengan benar, melafalkan dengan benar, mempraktikkan dengan benar dan seterusnya begitu ya. Nah, namun di kurikulum prototipe sebenarnya itu dipisahkan secara eksplisit begitu.
Nah, tapi ini pemahaman singkat saya ya terkait saat membaca dokumen tersebut begitu. Nah, sehingga di sini dari kata kerja operasional yang saya temukan cenderung minim gitu ya, cenderung minim ketika saya temukan di kurikulum prototipe. Ketika saya menemukan di K13, saya tidak bisa kadang ketika misalkan meniru contohnya apa ya, melaporkan. Nah, melaporkan itu kan kadang kita juga perlu keterampilan menyimak itu sendiri. Nah, sehingga di sana tetap saya masukkan sebagai bagian dari proses menyimak begitu. Nah, untuk muatan materinya sendiri, jadi di sini di kurikulum 2013 tentunya teman-teman sudah banyak tahu juga, tadi sudah beberapa sudah disampaikan di sebelumnya begitu. Namun di kurikulum prototipe, jadi di sini ada bagaimana cara sikap menyimak yang baik begitu, sikap menjadi penyimak, kemudian bagaimana menggunakan pesan lisan atau menggunakan informasi dan juga mendengarkan instruksi lisan begitu. Nah, ini komparasi dan ini 1-2 langsung saya komparasikan dengan kurikulum prototipe yang mana ini sumbernya adalah dari fase yang pertama. Selanjutnya Mbak Oka, untuk fase yang kedua, ini harusnya fase yang kedua ini komparasinya adalah kelas 3 dan 4 ya harusnya ya. Namun di sini saya hanya kutip dari kelas 3 saja, sehingga di sini dari K13 beberapa kata kerja operasional yang muncul diantaranya adalah menggali, menyajikan, mencermati, meringkas, menguraikan. Namun di kurikulum prototipe muncul di sana yaitu dari kompetensi dari CPL ya, capaian pembelajaran lulusannya adalah bersikap dan juga memahami begitu. Kemudian untuk perbandingan muatan materinya di sana di K13 cukup beragam ya, mulai dari menggali informasi, kosakata, isi teks, pesan dalam dongeng, mengidentifikasi simbol atau lambang, ungkapan kalimat saran ya, ungkapan kalimat saran, masukan dan juga penyelesaian masalah. Tapi di kurikulum prototipe di sana di kelas 3 kompetensinya masih hampir sama atau di fase B, yaitu sikap menjadi penyimak, kemudian pesan lisan dan informasi dan juga instruksi lisan. Jadi saya masih belum bisa menganalisis begitu ya dari fase A dan juga fase B untuk keterampilan menyimak itu sendiri begitu. Jadi memang kalau secara detail mungkin kita sebagai seorang guru akan lebih mudah memahami komponen di mana K13 itu mungkin menyajikan secara rinci begitu ya apa yang disampaikan. Tapi kalau di kurikulum prototipe entah kurikulumnya ini yang belum jadi atau memang itu menjadi sebuah apa ya kebebasan yang diberikan oleh guru untuk mengembangkan materinya itu sendiri sehingga harapannya adalah mencapai CPL yang sama di masing-masing sekolah begitu. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Oka. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan bahan seadanya karena di kurikulum prototipe itu memang kami kesulitan untuk mendapatkan naskahnya. Terima kasih. Ini dilanjutkan ke kelompoknya Mas Ida berarti. Oke. Atau mungkin kita tampilkan dulu ke Pak Ali nggih, Mbak Oka. Untuk kurikulum prototipe-nya benar yang itu atau mungkin ada yang lain begitu. Ya. Ini kemarin saya dapatnya dari ini Pak Ali Butina dan juga dari internet. Jadi dapatnya hanya sebatas benar. Tapi karena dokumen resmi itu sudah. Iya, tapi baru bentar. Sudah ada yang tanda tangan siapa itu? Yang tanda tangan ini Pak, pengembang dan perbukuan kepala sebagian tata usaha. Berarti dalam bentuk Permendikbud ya, bukan ya? Kalau ini lampiran kayaknya itu, Mbak Ana. Iya, lampiran apa ya tadi Mas Revi? Ini ya, salinan lampiran keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan nomor sekian tentang capaian pembelajaran. Sampai 2001 ya? Ya, ini karena kan untuk sekolah penggerak itu Pak. Yang di sekolah penggerak. Kalau lampiran dari kurikulum merdekanya sudah ada belum yang 2022?
Belum. Kalau yang Belum ada. kurikulum merdeka kan yang tanda tangan menteri harusnya. Oke. Permen. Nah, itu kemarin kita cari nggak ketemu itu Iya, Pak. Pak. Nggak ketemu. Oke. Mungkin Pak Ali punya bisa di gitu. Ya, catatan saya bahwa di kurikulum K13 atau kurikulum yang sebelumnya itu kan masih seperti yang kita diskusi di awal bahwa lebih terfokus pada pengetahuan bahasa ya. Nah, kemudian perlu dikritisi juga bahwa untuk kelas 1 itu kan kadang kita termasuk mahasiswa kita ya, mahasiswa 1 itu kan ketika melakukan penelitian itu kan selalu mengatakan bahwa kemampuan berbahasa anak kelas 1 rendah gitu. Nah, kalau kelas 1 rendah itu kan bukan masalah, itu kan fakta. Nah, kalau sudah mahir ya nggak perlu kelas 1 langsung lompat kelas tinggi. Karena tidak semua anak kelas 1 itu lulusan TK gitu. Nah, kalau kelas 1 kemampuannya masih kurang itu kan memang fakta dan itu yang harus kita kembangkan. Tugas seorang guru itu yang mengembangkan dan membimbing. Nah, kalau itu dikatakan rendah, berarti rendah itu kan berarti ada indikasi di bawah standar kan. Nah, kalau kelas 1 standarnya itu seperti apa? Nah, maka ketika melakukan analisis lapangan itu tidak tidak segampang yang kita, artinya ketika kita melakukan analisis lapangan itu jangan menggunakan standar kita gitu, tapi standar JPL bahwa kalau kelas 1 itu tingkatnya apa, kemampuan membaca permulaan misalkan. Kalau memang tahapnya itu kan tahap pembaca permulaan itu kan ada sintaknya atau ada level-levelnya, ada level pengenalan bunyi, ada pengenalan huruf. Nah, di pengenalan huruf itu lanjut mengeja. Nah, dari mengeja berlanjut mengucapkan kata. Nah, itu yang seharusnya kita fokus perhatian kita itu di setiap tahap itu seharusnya seperti apa yang harus dicapai siswa kelas 1 itu seperti apa, kemudian bagaimana membelajarkan mereka secara ideal, kan itu yang lebih utama. Sehingga termasuk ketika kita bimbing mahasiswa S1 itu jangan langsung diani bahwa kemampuan membaca rendah, ya memang rendah baru kelas 1. Anak kelas 1 itu kan dosanya besar tuh. Kita harus CPL ini perlu kita lihat untuk pengenalan huruf levelnya sejauh mana di S1 di kelas 1 itu. Pada tahap mengenalkan lambang bunyi itu tahapnya harus sampai di mana, harus seperti apa. Kemudian tahap mengucapkan kata, kemudian merangkai kalimat atau membaca kalimat sederhana, itu tahapnya sudah sampai seperti apa atau sampai mana, termasuk bagaimana membelajarkan. Nanti kan kita selanjut di pertemuan ke-9 kan mulai mengkritisi model dan strateginya. Nah, sehingga kurikulum di yang K13 itu maksud saya yang ingin kita lihat mulai minggu depan. Nah, kemudian yang kurikulum merdeka prototype kan fokusnya pada proyek ya, project based ya. Nah, harus kita lihat untuk mengenal huruf itu proyeknya apa gitu. Karena kemarin di kelas kerjasama itu ya sempat diskusi panjang dan lebar. Yang disebut proyek itu skalanya seperti apa gitu. Apakah membuat puisi itu proyek? Apakah membuat proyek itu harus yang complicated? Ya, saya biarkan saja mereka diskusi itu. Nah, menurut saya apapun yang levelnya adalah anak membuat, mengcreate, itulah proyek gitu. Nah, makanya proyek kalau dipandang bahwa proyek itu harus complicated, ya bagaimana di kelas awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Sehingga menurut saya
namanya proyek itu ya tergantung levelnya. Ada skalanya proyek itu. Kalau kelas 1 mengenal huruf, proyeknya apa ya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau levelnya mengenalkan lambang bunyi, proyeknya apa ya gitu. Kalau levelnya mengucapkan kata, sebaiknya proyeknya dalam hal apa, dalam bentuk apa. Itu yang seharusnya nanti kita akan pecahkan itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sehingga memang hari ini kita fokusnya hanya melihat pakai kacamata yang kita pakai sekarang gitu, bukan belum kacamata yang tembus pandang. Nah, yang minggu depan ini mulai menggunakan kacamata tembus pandang. Bagaimana permasalahannya dan bagaimana yang seharusnya. Kalau saya catatan itu sementara. Untuk selanjutnya silakan ini sudah selesai berarti. Yang kelas tinggi belum? Masih kelas tinggi Pak Ali. Okay. Ya, oke, silakan. Atau yang saya sampaikan mohon ditanggapi. Yang saya sampaikan tadi ada tanggapan tidak? Nah, Pak Ali, yang kita kritisi itu kan sebenarnya yang kurikulum prototipe-nya, nggih. Iya, ya, yang saat ini yang kita kritisi yang masih hidup. Iya. Nah, ini kesulitan kami kemarin belum dapat dokumennya itu, Pak Ali. Apakah dengan dokumen sampaikan Mbak Okta itu tadi karena akhirnya kita jadi atau mungkin dari kelompok yang kelas tinggi mungkin sudah punya. Ya, kita sama-sama mengejar ya yang kurikulum merdeka JPL-nya seperti apa, karena tugas akhir kita nanti rujukannya ke sana, referensinya, patokannya, yang kurikulum merdeka. Ya, silakan dilanjut kelas tinggi. Ya Bapak, kami lanjutkan untuk yang kelas tinggi. Mohon maaf apakah suara saya terdengar, karena dari tadi saya keluar masuk, sinyalnya sedang tidak bagus ini. Terdengar. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan sore hari ini, saya akan mengawali dari presentasi kelompok yang kedua, di mana kami menganalisa KIKD kemudian CPL di kelas tinggi, di kelas 4, 5, dan 6. Mohon maaf untuk apa yang kami presentasikan tidak menggunakan dari hasil bahan analisis kami. Sebentar, saya ingin share screen ya, seperti ini. Jadi kebetulan mendapatkan tugas di kelas 4 tema 1 sampai tema 5. Kami berpedoman pada silabus Bapak, pada silabus tematik, di mana pelajaran bahasa Indonesia ada di situ, dan bentar. Ya. Dari sini kami menjabarkan semua KD, karena KD hanya 4 dan ini tidak berubah, maka menjabarkan KD, kemudian saya tadi ini menuliskan indikatornya, kemudian setelah itu mendapatkan hasil seperti ini. Ternyata KD di itu
6 ketika dirangkum. Itu 6 ranah kognitif itu adalah ranah kognitif, sedangkan yang putih adalah ranah psikomotor. Nah, untuk yang psikomotorik ada 7 rangkuman. Jadi menurut kami adalah pada level pada ranah kognitif di kelas besarkan Mbak Esti, kecil banget ini. Sedikit ya. Di ranah kognitif itu gimana Mas? Dibesarkan, terlalu kecil. Halo? Share screen-nya dibesarin. Saya masih terdengar. Oh ya. Oh, ke baterai mungkin biar nggak begitu buruk sinyalnya. Baik, nanti kalau misalnya putus-putus minta tolong saya diingatkan. Oke, kembali lagi di tema 1 sampai 5 kelas 4 itu ranah kognitifnya. Kalau kami amati KKO kerja operasionalnya itu hanya meliputi mencermati, yaitu di C4, beli itu C2, menguraikan itu masuk ke kognitif. Dan kalau ini Bapak menyampaikan yang ini sudah berlalu ya, jadi tapi kami 2013 yang lalu ketersebaran apa ya, kata itu tidak rata gitu, jadi kebanyakan hanya menggunakan level 2. Kemudian jadi kognitif hanya mewakili 2 skill berbahasa, yaitu menyimak dan untuk penguatan literasi membaca sudah muncul sebenarnya, hanya nanti tinggal dalam pelaksanaan di lapangan itu sejauhnya bisa dipastikan itu tergantung oleh guru masing. Kalau lihat indikator itu, tapi ketika untuk yang satu lagi di ranah kognitif itu dalam KD dua komponen esensi dari pembelajaran. Sudah 2 esensi pembelajaran bahasa, yaitu ada materi sastra. Materi di situ adalah yang dari D3 menyajikan ada P5, melaporkan ada 5. Nah ini sebenarnya ada juga kan masih menyampaikan, tapi ketika saya perhatikan itu kriteria itu. Tapi kalau bisa saya sampaikan bahwa mengkomunikasikan atau menyampaikan ini termasuk dari jadi itu juga bisa masuk ke ranah psikomotor, yang mana kalau menurut saya itu masuk ke P5, melaporkan juga. Kemudian satu lagi untuk yang ranah psikomotor, dalam KD ranah kognitif sekilas sudah menunjukkan ada 2 sasaran keterampilan berbahasa, berbicara dan menulis. Dan untuk ranah psikomotor saya rasa sudah cukup bagus, tinggal eksekusi di lapangan seperti apa. Itu untuk yang kurikulum 2013. Sedangkan untuk yang kurikulum prototipe kelas 4, capaian pembelajaran kelas 4, ini saya menyoroti menurut saya utama
itu pembelajaran bahasa Inggris sudah menggunakan model yang berbasis genre. Saya tidak begitu tahu di pembelajaran bahasa, tapi kalau yang bahasa Inggris dari dulu sudah seperti ini. Jadi fungsional teksnya. Jadi ada teks naratif, yaitu cerita, kemudian ada teks deskriptif untuk menjabarkan, ada yang berbentuk prosedur untuk menerangkan bagaimana step-step melakukan waktu. Nah, menurut saya ini bagus karena dengan model seperti ini pembelajaran bahasa itu akan lebih meaningful karena anak nanti akan membuat atau pahami bahwa teks yang dia baca pahami dan diaplikasikan oleh anak-anak ketika learning. Jadi nanti dalam project learning itu kan endingnya adalah buat produk atau memproduksi sesuatu apapun itu, kecil apapun itu. Kemudian yang masuk dalam jadi di situ sudah ada kemudian sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang tua tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Peserta didik menurut ada teks mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks peserta mantap. Kalau dilihat sampai di sini itu untuk yang 4C seperti komparatif itu sudah muncul di situ, sudah tampak di sini menurut saya. Kemudian elemen itu dibagi menjadi 4 skill berbahasa. Nah, untuk tanggapan saya mengenai hal ini adalah untuk detail elemennya menurut saya pada skill menyimak dan membaca hanya disebutkan teks narasi saja. Jadi di sini seakan-akan dipahami bahwa yang dipelajari dalam menyimak dan membaca itu hanya teks narasi. Kemudian dalam membaca juga disebutkan teks narasi, puisi, informasi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan berbahasa sudah muncul pada keterampilan berbicara. Di sini berbicara dengan gestur dan sikap tubuh yang santun. Dan keterampilan menulis ini yang mempunyai tuntutan agak berbeda. Jadi dalam keterampilan menulis itu teksnya bukan lagi memproduksi teks yang sebelumnya, yaitu hanya teks narasi atau puisi dan sebagainya, tetapi di sini sudah lebih luas teks recon, teks prosedur, teks sebenarnya harus linear atau ketika anak nantinya di endingnya harus memproduksi beberapa macam teks untuk untuk menyimak itu kan sebenarnya biasanya digunakan untuk sebagai latihan atau pemberian wawasan. Menyimak dan membaca itu pemberian wawasan, maka harus sama dengan nanti ketika anak mau diminta untuk memproduksi apa gitu. Jadi jangan sampai hanya teks narasi, tetapi nanti anak-anak diminta untuk membuat teks bermacam-macam begitu. Terus satu lagi untuk KKU di menyimak dan membaca atau memirsa adalah memahami. Saya temukan di sini memahami itu ada di level C1.
Dan untuk bicara dan menulis itu sudah yang menggunakan yang lebih tinggi yaitu C6 ya. Jadi mungkin settingan dari CP di kurikulum prototipe yang untuk assignment atau penugasan untuk siswa itu ada di berbicara dan menulis. Karena berbasis project based learning, maka ada produk yang diminta dari siswa terkait dengan KIKD dan CPL di kelas 4. Monggo Mbak Nesi mau menambahi untuk yang sama-sama di kelas 4. Boleh Mbak Hesti? Boleh minta tolong di share screen punya saya Mbak? Mbak Nesi sedang on proses. Sudah, oke. Nah. Betul yang ini bukan ya Mbak ya? Oh maaf, Hamidullah itu sebentar. Oh, Belum Mbak. Sudah kelihatan belum? Oh, belum. Mbak Vera sudah share screen. Oke, terima kasih. Boleh dibesarin sedikit Mbak Vera? Ini punya Mbak yang kelas 5 Mbak, yang kelas 4. Ini Mbak Nesi. Oke, ya betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Di sini saya menganalisis, mengkritisi pada kelas 4 di KD 3.6 sampai 3.10. Nah, di sini ya kognitif sama keterampilan. Kenapa harus disamakan? Atau nanti jangan-jangan kita menemukan bahwasanya tidak balance antara KD 3 sama K4. Jangan-jangan nanti lebih kecil KD 3 dan lebih besar untuk KKU-nya KD 4 dan lain sebagainya. Makanya saya pertama menganalisis KKO dari KD 3 dan KD 4. Nah, di sini di KD 3.6 bahwasanya untuk KKO-nya itu berada pada level C4. Di bawahnya Mbak analisisnya. Analisis iya. KKO-nya berada di level C4 dan untuk keterampilannya itu pada P3. Nah, di sini ketika lebih besar di kognitifnya dan keterampilan itu harus lebih kecil, maka untuk KD 3.6 dan KD 4.6 itu sudah sesuai dengan KI yang digunakan yaitu C4 dan P3. Saya singkat bahwasanya di KD 3 ini semuanya sudah sesuai dengan KI yang ada. Nah, yang saya bingung pada prototype di sini memang sudah dituliskan bahwasanya bagaimana elemen untuk menyimak, bagaimana elemen untuk membaca dan memirsa,
kemudian bagaimana berbicara dan menulisnya di sini sangat lengkap. Dan yang saya pertanyakan, bagaimana nanti ketika guru itu menyusun RPP-nya, atau ini karena masih berupa kayak rancangan, mungkin nanti bisa didetailkan begitu ya. Karena kan selama ini mungkin saya produk lama ya, udah KTSP gitu ya, pas S1 belajarnya KTSP, kemudian K13 begitu. Ada kayak sistematikanya. Kalau di KTSP itu kan ada apa ya, SK, kemudian ada KD, dan itu kan ada kayak hurufnya. Kalau KD itu kan ada 3, KI itu kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kan mana yang mau dikembangkan? Oh, berarti KD 3. Nah, kita ambil sama K4, jadi pasangannya K4. Jadi ketika menyusun sebuah RPP itu ada runtutannya. Nah, bagaimana dengan prototype begitu? Jadi apakah semua elemen keterampilan ini dipasang atau diaplikasikan pada satu RPP begitu atau gimana? Saya kurang paham, karena kalau saya membaca memang sudah lengkap bagaimana menyimaknya begitu, bagaimana membacanya, harus bagaimana gurunya, atau memang kan kalau guru yang merdeka itu kan mungkin yang dicanangkan begitu, guru yang bisa mengaplikasikan RPP-nya sendiri begitu ya, dengan acuan kurikulum prototype ini dengan berbagai elemen yang sudah diberikan di salinan ini begitu ya. Jadi saya kurang bisa mengkritisi bagaimana kesesuaian antara ketika terdapat satu tema, kalau di K13 tema ya, tema yang mana nanti akan fokus ke pembelajaran seperti itu begitu. Kalau prototype mungkin saya bacanya masih global, dikasih bagaimana pembelajaran nantinya, bagaimana seorang guru itu merancang RPP-nya nanti untuk menjadi acuan ke pembelajarannya, bagaimana nanti strategi pembelajarannya menggunakan prototype ini dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hesti. Baik, ini langsung lanjut ke yang kelas 5. Monggo Mbak Andara atau Mbak Vera dulu. Siapa dulu, Mbak Andara? Mbak Vera dulu atau saya dulu? Mbak Andara. Oke. Catatan lagi ya untuk KKO ini yang harus kita perhatikan. KKO kan di kurikulum Merdeka kan diarahkan ke C4, C5, C6. Nah itu juga tolong dicermati nanti pada waktu menganalisis setiap CPL-nya nanti. Mohon maaf Bapak, yang saya dapatkan kemarin itu kan kayak salinan yang kayak punya Mbak yang Mas Arief tadi. Apakah itu yang menjadi acuan atau gimana gitu Pak? Ya, kurikulum itu seharusnya menteri yang tanda tangan dalam bentuk Permendikbud. Nggih. Soalnya dapatnya kayak Permendikbud gitu, jadi cuma elemen menyimak deskripsinya. Bu Okta coba tanya Prof Ayu yang dari Aceh itu loh. Prof yang kemarin ngisi stadium Nyanyu, Prof Nyanyu Pak. Ya. Beliau kan tim penyusun di kurikulum prototype. Okay, atau Prof Suyanto. Prof Suyanto ini Ika. Oh ya, coba ya Pak. Kalau di dinas itu betul gede ya Pak. Ya, harusnya kemarin punya kepala dinas, kepala sekolah harusnya punya. Tapi nanti ke Bu Tutik saya tanya juga Pak. Ya.
Ayo Mbak Vera, share screen. Ini Mbak Andara. Ya, benar. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan memaparkan ya hasil analisis saya terkait dengan analisis KI dan KD dan di kurikulum 2013 dan juga JP di kurikulum prototype. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman. Kalau teman-teman tadi menganalisis secara mendalam ya, kalau saya hanya membandingkan capaian dari KD dan juga JP yang ada di dua kurikulum yang berbeda, sehingga hanya secara umumnya saja ya terkait dengan materi begitu. Untuk pada dasar analisis ini saya akan memaparkan mengenai aspek keterampilan berbicara dan juga aspek keterampilan menulis. Nah, untuk yang pertama saya menganalisis untuk KI pengetahuan ya, yaitu 3.5 yang mana menggali informasi penting dan di teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan. Kemudian untuk capaiannya teman-teman nanti bisa lebih detail untuk membaca secara mandiri. Langsung ke bawah saja Mbak Vera. Nah, saya hanya menganalisis secara umumnya saja ya, bahwa untuk KI dan KD kurikulum ini yang saya tunjuk tadi di KD 5, yaitu KI dan KD kurikulum 2013 sudah sesuai dengan CP pada kurikulum prototype. Nah, namun aspek yang harus dilisankan pada KD lebih lengkap. Nah, tadi seperti yang kita lihat bahwa ada 5W dan 1H ya pada KD. Nah, sedangkan pada CP itu hanya singkatnya saja, tidak tidak harus mencakup aspek 5W dan 1H begitu. Nah, kemudian untuk yang capaian pada CP kurikulum prototype, yaitu ditambahkan bahwa dapat menyampaikan informasi secara lisan dan dengan tujuan menghibur dan meyakinkan mitra sesuai kaidah dan konteks. Nah, untuk yang KD tadi tidak ada, hanya 5W1H. Untuk yang prototype itu lebih detail ya, terkait dengan pendengar begitu. Kemudian langsung saja ke bawahnya Mbak Vera. Oke, pelan-pelan. Mungkin agak lebih kecil, nggak bisa ya? Nggak bisa lihat. Oke, bisa dilihatin dulu Oke. Untuk CP dan KD-nya mungkin bisa dilihat. Oke. Oke. Oke, untuk yang kedua yaitu 3.6, yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis. Nah, untuk yang KD kurikulum 2013 3.6 itu lebih ke menganalisis ya mengenai pantun. Nah, untuk yang untuk yang kurikulum prototype itu lebih ke menganalisis prosa dan puisi. Nah, jadi agak berbeda ya begitu. Kemudian langsung ke bawah Mbak Vin. Nah, untuk KI dan KD pada kurikulum 2000 sesuai sepenuhnya dibandingkan dengan JP pada kurikulum prototype. Nah, kemampuan yang harus dicapai pada JP lebih luas dibanding pada KD. Nah, pada KD siswa mampu menggali isi dan amanat pantun dengan tujuan kesenangan, sedangkan pada JP siswa tidak hanya menganalisis, akan tetapi juga mampu membuat prosa dan puisi sesuai dengan fakta dan imajinasinya. Siswa juga mampu melakukan analisis isi dan prosa
prosa dan puisi secara logis dan sistematis. Nah, dengan mempresentasikan secara kreatif. Kemudian bawah lagi. Nah, selain itu juga pada capaian pembelajaran mendorong siswa untuk dapat menganalisis puisi dan prosa itu secara keseluruhan. Kalau tadi yang KD tadi hanya menganalisis pantun ya, untuk hanya menganalisis pantun. Kalau yang CP itu untuk membuat puisi dan prosa begitu. Oke, langsung untuk yang ketiga yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nah, untuk menulis untuk pada CP yaitu peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan dan juga eksposisi dan sebagainya begitu. Langsung ke bawah saja. Nah, untuk KI dan KD sesuai ya dengan CP kurikulum prototype, akan tadi kemampuan yang harus dicapai itu agak berbeda. Nah, kalau pada KI dan KD itu hanya tadi menggali informasi pada teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Nah, kalau pada CP itu tidak hanya menulis teks eksplanasi ya, tetapi juga lebih luas lagi ya, ada laporan dan teks eksposisi. Nah, ini dari hasil pengamatan. Langsung. Oke. Untuk yang keempat, ini KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek 5W1H ya. Kemudian langsung ke bawah saja untuk yang menulis itu sama seperti yang tadi. Nah, untuk KI dan KD tersebut berbeda dengan capaian pembelajaran pada kurikulum prototype. Nah, seperti sudah saya katakan tadi bahwa kalau di KI dan KD itu mengali informasi teks narasi sejarah itu 5W1H. Untuk yang CP itu tadi ada teks eksplanasi ya, laporan eksposisi dari hasil pengamatan. Jadi agak berbeda ya materinya dengan yang ada pada KI dan KD 2013 begitu. Nah, untuk yang kelima yaitu saya menganalisis KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman kalau tadi itu berbicara secara lisan, kalau ini secara menulis. Nah, untuk secara keseluruhannya sama. Kalau yang materinya itu kalau yang KI dan KD 2013 itu pantun, kalau yang CP, kurikulum prototype itu lebih ke puisi dan prosa begitu. Langsung next ke nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini KD 3.9 yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dalam ejaan dalam surat undangan. Nah, untuk yang elemen pada CP pada kurikulum prototype itu tidak ada dijelaskan secara jelas bahwa ada penggunaan kalimat efektif begitu untuk penulisan surat sehingga materinya tidak sesuai begitu. Langsung ke nomor 7 saja, Mbak. Nah, untuk yang nomor 7 ini, KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan dan visual, begitu ya. Untuk bicaranya masih sama seperti tadi, yaitu peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan kita dan sebagainya. Langsung ke analisisnya saja. Nah, untuk analisisnya, KI dan KD pada kurikulum 2013 sudah sesuai dengan CP kurikulum prototype, namun terdapat sedikit perbedaan. Nah, KI dan KD siswa mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, sedangkan pada CP siswa mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan meyakinkan bicara sesuai kaidah dan konteks begitu. Jadi agak sudah sesuai begitu ya antara KI dan KD dan juga CP begitu. Next.
agak ke atas gitu. Oke, yang untuk nomor 8 ini terkait dengan keterampilan ya ini. Menyajikan teks, ringkasan teks, eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, untuk secara saya katakan tadi bahwa kalau di materi KI dan KD yang 2012 itu hanya teks eksplanasi, yang mana dijelaskan bahwa harus mencakup kosakata baku dan kalimat efektif begitu. Kalau di CP itu tidak hanya teks lebih luas lagi, yaitu teks eksplanasi, laporan, dan eksposisi. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan bahwa harus menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif begitu. Lanjut. Untuk nomor 9, yaitu KD 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Itu untuk KIKD-nya. Untuk CP-nya masih sama seperti tadi, bawah lagi Mbak Vera. Nah, untuk analisis KI dan KD tersebut kurang sesuai dengan CP kurikulum KI dan KD, jelaskan secara lengkap, menggali informasi melalui iklan pada media cetak dan elektronik. Nah, sedangkan pada CP tidak jelaskan secara detail sumber informasinya dari mana begitu. Kemudian nomor 10 ini 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai ungkapan diri. Kemudian langsung ke bawah analisisnya. Nah, untuk analisisnya KI dan KD lebih lengkap cakupannya, aspeknya dibanding daripada kurikulum prototipe ya, karena tadi pada KI dan KD itu melisankan pantunnya ada beberapa aspek, yaitu mencakup intonasi, ekspresi, dan juga lafal yang tepat. Nah, sedangkan pada CP itu tidak ada, hanya menyampaikan puisi dan prosa secara indah dan menarik begitu saja. Nah, mungkin cukup ini saja teman-teman. Dari saya akan dilanjutkan Mbak Vera. Terima kasih Mbak Vera sudah bantu share screen. Oke, terima kasih saya kan sebentar. Saya share screen. Baik, saya akan lanjutkan. Sebentar. Nah, dari mulai KD sama KD 3.1, yaitu saya membahas elemen capaian pembelajaran menyimak dan membaca dan memirsa. Dari KD 3.1 bahwa saya menganalisis ya keduanya, bahwa terdapat yang KD-nya memenuhi sudah terdapat pada CP pembelajaran elemen membaca dan memirsa dari menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Selanjutnya di KD 3.2 pada elemen menyimak dan membaca ada KD-nya mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku. Saya analisis bahwa pada KD ini sebenarnya belum mendetail pada capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka Prototipe ini mengenai spesifik aspek pertanyaan pada elemen menyimak maupun membaca. Di KD 3.3 saya langsung saja saya menganalisis pada CP-nya elemen menyimak dan membaca. Pada analisa saya sudah meranah pada sumber elektroniknya dengan meringkas teks, namun
elemen dan memirsa dijelaskan dengan lengkap dan reliable pada elemen membaca dan memirsa. Selanjutnya KD 3.4 menganalisis informasi pada KD menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan. Saya langsung saja saya kaitkan saya analisis dengan CP kurikulum. Pada 3.4 ini sudah sangat jelas dijabarkan dalam elemen menyimak. Selanjutnya pada KD 3.5 yaitu saya langsung saja menganalisisnya. Pada KD ini belum tersentuh pada narasi ya bersejarah pada CP kurikulum merdeka pada elemen menyimak maupun membaca dan memirsa. Namun sudah dijelaskan mengenai menggali informasi penting yang dirasa sudah masuk sedikit dijelaskan pada elemen pada CP ini belum tersentuh mengenai teks non-fiksinya. KD 3.38 menguraikan urutan peristiwa. Saya analisis. Pada KD ini belum menyakup CP karena menguraikannya di situ dijelaskan ada peristiwa pada teks non-fiksi dan di elemen CP-nya tersentuh fiksinya. Selanjutnya yang pada KD di kurikulum 3.9 saya langsung saja analisis. Nah, bahwa pada CP kurikulum merdeka sudah ada, namun pada segi kedalaman membaca dan memirsa menyebutkan adanya mencermati, yaitu sudah sesuai dengan elemen menyimak. Jadi saya analisis KD kurikulum 2013 dengan analisis sesuai dengan CP kurikulum prototipe hampir sudah tersentuh pada CP yang pada kurikulum prototipe ini. Begitu, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Hesti. Terima kasih. Ya. Baik Mbak Vera, masih satu lagi nggih, Mas Ibda ya, yang kelas 6 ya Mas Ibda. Kelas 6 siapa? Iya Mbak. Iya. Mohon izin untuk menyampaikan kelas 6, namun sebelumnya perlu kami sampaikan. Sebelum Pak Hamid ya. Iya, Pak. Bu Vera, masa sudah sesuai itu tolong dijelaskan ya Bu Vera ya. Oh, nggih. Sesuai dalam hal apanya gitu. Oh, nggih, kurang lengkap. Ya, silakan Pak Hamid. Ya, ini kami sampaikan dulu yang rujukan kami Pak. Ini kemarin dari teman-teman tentang capaian pembelajaran itu mengacu dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini yang tahun 2022 dan memang agak tebal karena 1076 halaman. Sedangkan mungkin yang dikaji teman-teman yang kelas dasar tadi ya, itu mungkin capaian pembelajaran yang untuk sekolah penggerak, karena setahu kami capaian pembelajaran memang ada dua versi, yang untuk sekolah penggerak dan untuk kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Mungkin itu sebatas informasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang kelas 6, nah ini sesuai dengan yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Pada spek kelas 6 pada semester 1 ini ada KI yang tentang memahami pengetahuan faktual dan seterusnya. Kemudian KD-nya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca.
di CP-nya ini memang secara umum sudah lengkap ya dari 4 keterampilan berbahasa, ada menyimak, membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, dan menulis seperti itu. Nah, analisis yang kami lakukan CP di kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah sesuai dalam arti secara umum ada 4 aspek keterampilan berbahasa untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6. Namun jika dilihat dari segi kedalaman, menurut kami untuk kurikulum 2013 di KD menyebutkan adanya laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Namun di CP kurikulum prototipe atau Merdeka Belajar ini menegaskan bahwa peserta didik juga harus mampu meyakinkan mitra tutor atau lawan bicara sesuai kaidah atau konteksnya. Artinya di kurikulum prototipe ini tidak hanya sekadar melaporkan, namun juga sampai level meyakinkan mitra tutor yang mendengarkan presentasi dari peserta didik yang sedang berpresentasikan. Jadi ini analisis simpelnya seperti ini. Kemudian yang bagian 2 KIKD-nya saya tidak perlu kami baca lah ya. Kemudian selanjutnya analisisnya CP pada aspek 2 ini sudah dipertegas dengan dalam kegiatan ilmiah ya dilaksanakan oleh siswa, khususnya di aspek membaca, menyimak dan mendengarkan atau memirsa dan menulis. Di dalam kurikulum Merdeka, siswa sudah mengidentifikasi objek atau fenomena dalam pembelajaran yang menarik sehingga mereka dapat menemukan kosakata yang kreatif. Di dalam menganalisis isi teks, eksplanasi, peserta didik membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah. Hal ini tentu akan lebih mudah, lebih menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 6 SD. Artinya dari aspek membaca kata-kata dengan kombinasi huruf yang fasih dan indah ini lebih lengkap menurut kami di CP daripada di KIKD di kurikulum 2013. Kemudian ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan konsep dengan cara mengamati, menanya dan seterusnya. Kemudian KD-nya menganalisis teks pidato yang didengar dibaca. CP-nya panjang sekali ya. Kemudian analisis kami secara umum sudah sesuai ya di CP ini dengan KIKD, artinya sudah kelengkapannya sudah secara dari 4 aspek catur tunggal keterampilan bahasa sudah lengkap. Di dalam CP telah dicantum bahwa ada nilai-nilai dari berbagai teks informatif yang disajikan dalam bentuk lisan, aural, dan audio. Di dalam kurikulum 2013 KIKD menganalisis pidato yang didengar atau dibaca dapat dilaksanakan pada penerapan kurikulum Merdeka. Artinya pada aspek di nilai-nilai dalam teks informatif ini bisa dikembangkan pada kurikulum 2013 karena ini lebih kepada menggali isi teks pidato seperti itu. Selanjutnya poin 4 langsung ke KD-nya, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Analisisnya, jika melihat CP Bahasa Indonesia pada elemen menyimak, siswa dapat menggali informasi dari teks informatif dalam mencari informasi sejarah berdasarkan kata, tanya 5W+1H ya. What, who, where, when, dan seterusnya, dan how. Sehingga siswa dapat menganalisis urutan kejadian sejarah yang sedang dipelajari, karena ini pada aspek kejadian masa lalu ya, lebih ke kalimat teorinya Rudyard Kipling ya, 5W1H itu. Namun di dalam elemen membaca hanya tertulis peserta didik mampu mengidentifikasi pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, dan pantun, puisi dari teks dan atau audiovisual. Belum tertuliskan teks sejarah di dalam capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin penekanan narasinya saja sih sebenarnya, tapi ini juga berdampak pada substansi, kedalaman, dan keluasannya seperti itu. Pak Hamid, kata mengidentifikasi itu apakah enggak sebaiknya itu kita gunakan istilah menganalisis gitu, karena kalau mengidentifikasi itu kan hanya menemukan kenali ya.
Tapi kalau di kurikulum prototipe itu lebih pada menganalisis gitu. Walaupun nanti kan di aktivitas menganalisis itu kan tidak hanya maksudnya tidak hanya menemukan tapi juga mengapa kata itu, mengapa istilah itu gitu. Sehingga ada aktivitas berpikir kritisnya gitu. Memang di K13 dominasinya itu mengidentifikasi isi teks. Iya, mengidentifikasi pokok utama, ide pokok, mengidentifikasi unsur-unsur teks. Itu kan ya jadi anak merasa kurang tertantang gitu. Nah, sehingga di kurikulum prototipe itu memang dialihkan menjadi menganalisis, termasuk anak menonton video gitu ya. Nah, itu nggak boleh di kurikulum prototipe. Jadi ketika guru menyajikan video tentang contoh deklamasi atau percakapan atau wawancara atau pidato, itu anak diminta untuk menganalisis gitu. Jadi aktivitasnya tidak hanya menonton tapi melakukan analisis. Sehingga ketika aktivitas bahasa itu diperbanyak aktivitas menganalisis, arahannya itu siswa terbiasa untuk melakukan daya kritisnya anak gitu. Termasuk tadi Pak Hamid yang bagian awal tadi, kalau kata itu kan bukan membaca ya, kalau kata itu kan mengucapkan, kalau huruf itu mengeja atau melafalkan. Terus begini, karena saya mau pindah ke kelas S2, untuk minggu depan perlu kiranya kita tinjau juga dari sudut kemampuan reseptif dan kemampuan produktif ya. Jadi ketika kemampuan reseptif itu kan lebih dominasi anak menangkap makna, menangkap pesan, menangkap textual meaning atau additional meaning. Nah, sedangkan untuk yang produktif skill ini kan lebih kepada bagaimana anak secara aktif produktif memproduksi ujaran, memproduksi unsur-unsur bahasa. Nah, itu sehingga nanti harapannya analisis di minggu sampai minggu ke-8 itu nanti lebih sehingga nanti dalam rangka menuju ke pertemuan ke-9, karena pertemuan ke-9 kan kita fokusnya kepada strategi dan model-model pembelajarannya. Gitu ya Pak Hamid ya. Bisa dilanjut, tapi saya pindah kelas ya Pak Arif ya. Ya berarti ini menyelesaikan kelas 6 dulu Pak. Nanti ya, menyelesaikan kelas 6, ya, menyelesaikan. Silakan Pak Hamid dilanjut. Kami lanjut ya teman-teman. Untuk memang di K13 ini kan teks aslinya kan mengidentifikasi ya. Jadi ada saran, mungkin tidak hanya soal konten materinya tetapi juga keterampilan yang digunakan dalam hal ini ya to analyze tadi ya, untuk menganalisis, karena identifikasi atau mengidentifikasi ini memang cenderung saintifik ya, lebih ke kurikulum dari 2013 yang pendekatannya lebih ke scientific learning seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dipertajam di menganalisis seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk KD membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa seperti itu. Di aspek CP sudah ada menyimak, membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Kemudian analisisnya sudah memasukkan yang CP ya, CP di kurikulum Merdeka sudah memasukkan karakteristik teks puisi dan teks prosa dalam pembelajaran. Dengan demikian siswa melalui pengamatan dapat membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa seperti yang sudah tercantum di KD kurikulum 2013. Di dalam CP, peserta didik diarahkan untuk memunculkan kosakata kreatif dalam menyusun laporan perbandingan teks puisi dan teks prosa. Dengan demikian nalar imajinasi peserta didik
akan lebih berkembang dalam upaya mengenal lebih banyak kosakata baru. Kemudian 3 dan KD 3.6 mencermati petunjuk dari isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. CP di kurikulum Merdeka: menyimak, membaca, memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Analisisnya, teks informatif yang tercantum di CP Bahasa Indonesia salah satunya adalah teks petunjuk dan teks isi formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, atau hidup. Hal ini sudah sesuai KD Bahasa Indonesia di dalam K13 ya. Jadi jika dibandingkan K13 peserta didiknya hanya mencermati, di dalam CP diharapkan siswa lebih mengenali lebih dalam. Jadi perbedaan yang mencolok di situ ya. Hanya sekadar mencermati dan menggali lebih dalam. Setelah mencermati, maka peserta didik dapat mencoba membuat formulir menggunakan kosakatanya sendiri. Kemudian KD 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Kemudian analisisnya, CP Bahasa Indonesia telah sesuai dengan yang diharapkan. Ada kesesuaian antara CP di kurikulum Merdeka dengan yang di kurikulum 2013. Jika di K13 peserta didik diharapkan dapat memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, di CP elemen menyimak, peserta didik dapat menganalisis informasi dari teks aural yang disimak. Artinya lebih dalam lah ya. Kalau menyimak kan tadi lebih ke reseptif ya. Kemudian KD mengenali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Berdasarkan 4 elemen CP Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa peserta didik diberikan banyak kesempatan dalam mengenali informasi teks non-fiksi. Di dalam kurikulum Merdeka, siswa lebih merdeka dalam memilih cara untuk memahami suatu materi. Misal dalam memahami teks non-fiksi, peserta didik dapat memilih cara ternyaman bagi mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan isi perasaan berdasarkan fakta yang diamati atau dilihat. Kemudian KD 3.9 menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Analisisnya, kedalaman pada CP kelas 6 ini ya dapat mempermudah peserta didik dalam menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Melalui kegiatan diskusi dan berbagi secara lisan, peserta didik dapat memahami isi tuturan tokoh dalam suatu cerita fiksi. Melalui kegiatan menyimak ini, peserta didik juga bisa belajar ya tentang urutan suatu peristiwa dalam cerita fiksi yang disajikan oleh guru. Kemudian KD 3.10 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, ini terakhir ya ternyata ya. Melalui kegiatan membaca dan memirsa di CP Kurikulum Merdeka ya, peserta didik dapat berimajinasi. Kemudian dari kegiatan imajinasi, peserta didik lebih mudah mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Artinya ada kompatibilitas ya, kesesuaian antara tokoh dalam hal ini ya, banyak hal ya, tokoh dengan pengalaman pribadi. Jadi peserta didik diajak berbicara dengan bahasa sendiri terkait pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu teman-teman dari kelas 6 ya, kelas tinggi. Terima kasih. Kalau ada feedback atau pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Esti, monggo. Oke Mas Yuda dan teman-teman, demikianlah presentasi dari kami kelompok 2 terkait dengan analisis KIKD dan JPL di kelas tinggi. Monggo saya kembalikan lagi ke Mas Arief. Bagaimana Mas Arief, mau teman pertanyaan atau ditutup? Ditutup. Terima kasih teman-teman atas presentasi sudah disampaikan, dan terima kasih juga atas kiriman dokumennya ya. Ternyata memang
kata kunci dalam mencari itu menjadi penting, karena dari kemarin kita nyarinya prototype ya, yang merdeka dan sebagainya, ternyata kata kuncinya ada di capaian pembelajaran ya. Nah, sesuai yang sudah saya share di grup ya, artinya hari Senin, ini waktunya cukup singkat teman-teman, besok kita sudah ditagih kaitannya dengan analisis kritis terkait dengan CPL pembelajaran bahasa Indonesia SD yang sudah ada, dan CPL apa aja yang belum ada dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Nah, ini khususan untuk keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, maka mungkin nanti kita langsung saja ya fokus ke sana gitu ya, untuk menganalisis karena waktunya cukup singkat, yaitu hari Senin ya, karena ini udah hari Jumat. Nah, maka itu nanti monggo teman-teman bisa disiapkan. Nah, untuk pembagiannya, ini mau dibagi 2 kelompok seperti kemarin atau masing-masing saja ya? Atau gimana teman-teman? Kan ini ada 2 kompetensi ya, ada 2 keterampilan. Menyimak dan berbicara. Gimana? Mau dibagi 1 kelompok fokus di menyimaknya, 1 kelompok di berbicaranya, atau mau gimana? Monggo, enaknya. Boleh gitu aja Mas, nggak apa-apa. Gimana? Dibagi aja nggak apa-apa. Bagi aja ya, oke. Jadi kelompoknya Mas Asip nanti fokus di menyimaknya begitu ya. Kemudian kelompoknya Mas Ibda nanti fokus di berbicara gitu ya. Ini kan dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Oke. Gitu aja ya. Ini tapi khusus yang kurikulum prototipe ya, CPL ya, ya. Sekarang fokusnya di situ. Tapi dengan analisis kita dengan hari ini ya, kita tahu K13 itu yang seperti itu, kemudian seperti itu artinya adalah kita tinggal merincikan saja apa yang harusnya muncul gitu ya di kurikulum prototype begitu. Kan bisa jadi di diskon juga ya di prototipenya. Ya, itu yang harus kita kritisi. Kemudian tadi Pak Ari sepintas saya mendengar bahwasanya teman-teman juga perlu mencermati kata kerja ya. Artinya di sana ada kata kerja apa, itu benar-benar harus bisa mendeskripsikan gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin bentuk kegiatannya juga ya, kayaknya tadi juga seperti itu. Nanti teman-teman bisa nyimak lagi ya tadi penjelasan Pak Ali, karena ini sudah tak live YouTube tapi versi private ya, alias hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Jadi nanti saya kirim linknya, nanti mungkin ada informasi-informasi yang terlewatkan, nanti bisa kita putar ulang gitu. Itu teman-teman ya. Pakai password atau tidak Mas Arif? Enggak. Nanti private-nya aja, yang punya link aja yang bisa muter gitu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan teman-teman? Mas, yang tadi loh untuk reseptif dan produktif skill tadi yang besok minggu depan atau gimana tadi? Saya lupa. Ya, itu bisa masuk di bagian ini ya. Tapi setahu saya gini Mas, kalau reseptif itu kan ya penerimaan ya, alias itu sebenarnya kompetensi bahasa dari membaca sama menyimak gitu. Yeah. Nah, sedangkan ini kan kita kan fokusnya di menyimak sama berbicara. Nah, menyimak itu sendiri dia reseptif, kemudian berbicaranya dia produktif ya Iya, betul. Ya, produktifnya ya. Nah di situ. Artinya ini memang sudah masuk ke bagian itu ya. Gitu. Tapi nanti diperkaya dengan pembahasan itu juga lebih bagus sih kajiannya. Yeah. Itu teman-teman. Ya, cukup Mas, saya kira nanti bisa. Cukup ya. Yeah. Karena ini jam 5 juga ya teman-teman, nanti mungkin buat istirahat dulu. Saya yakin teman-teman udah capek semuanya. Nah, mungkin ya. Yang penting jaga kesehatan ya, Mas Asif. Moga-moga lekas sembuh lah gitu. Dan semuanya yang mungkin lagi kurang enak badan cepat sehat. Iya. Iya.
Oke, baik teman-teman, sebenarnya cukup ya untuk hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran, atensi, dan juga referensinya. Semoga ke depan kita bisa jauh lebih baik ya, dan bisa menuai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian teman-teman kalau hasil kajiannya berpotensi untuk jadi artikel, bagus sekali ya sebenarnya ya. Dan saya mau juga itu diajak untuk nulis ya. Ya, mau diajak mau ya. Nek untuk nyusun nanti ya kita diskusi bareng-bareng aja. Ya. Ya, mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman. Ya, sehat-sehat teman-teman. Langsung saya end saja ya.